Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Umihani MPDI. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi musaqah, muzaroah, dan mukhabarah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Yuda Prasetyo atau saya sendiri, kemudian ada Nur Hikmah dan Mutiara Salsabila. Baik, langsung saja, marilah kita simak video berikut ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai musaqah. Pengertian musaqah. Secara bahasa, musaqah berasal dari kata saqo, yang berarti memberi minum atau menyirami tanaman. Sedangkan secara istilah, menurut para ulama, musaqah adalah perjanjian antara pemilik kebun dengan seseorang, yaitu petani, untuk merawat tanaman di kebun tersebut dengan pembagian hasil yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu rukun musaqah. Yang pertama, orang yang berakad atau akid, yakni pemilik tanah dan petani. Kemudian yang kedua, ijab dan qabul atau perjanjian. Yang ketiga, buah. Yang keempat, objek akad. Yang kelima, pekerjaan atau amal. Kemudian yang keenam, yaitu hasil yang akan dibagi. Kemudian syarat musaqah. Pertama, syarat yang berhubungan dengan akidain atau orang yang berakad, yakni harus berakal. Kedua, jelas tentang pembagian hasil, yakni harus ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian hasil panen antara pemilik kebun dan pengelola kebun atau petani. Kemudian yang ketiga, tanaman atau kebun yang sah untuk dikelola. Kebun yang dimaksud harus bisa dikelola oleh petani, misalnya tidak sedang dalam kondisi rusak atau membutuhkan izin tertentu. Dan yang keempat, syarat yang berkaitan dengan waktu, yakni jangka waktu akad harus ditentukan dengan jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai muzaroah. Pengertian muzaroah. Secara bahasa, kata muzaroah berasal dari kata zaro, yang berarti menanam atau bercocok tanam. Sedangkan secara istilah, muzaroah adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dan petani, di mana petani bekerja di lahan milik orang lain dengan membagi hasil yang telah disepakati bersama. Kemudian rukun muzaroah. Yang pertama, orang yang akad atau akid, baik pemilik tanah maupun petani. Yang kedua, ijab kabul. Kemudian yang ketiga, adanya objek atau maqud alaih. Dan yang keempat, harus ada ketentuan bagi hasil. Adapun syarat-syarat muzaroah meliputi yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu harus baligh dan juga harus berakal. Kemudian syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam, yakni harus jelas dan menghasilkan. Kemudian syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yakni lahan tersebut harus bisa diolah dan menghasilkan. Kemudian yang keempat, syarat yang berkaitan dengan hasil panen, yakni pembagian hasil panen harus jelas. Nah, syarat yang kelima yaitu berkaitan dengan waktu, yakni jangka waktu akad harus sudah ditentukan dengan jelas. Kemudian yang keenam, syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzaroah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah. Selanjutnya yaitu mukhabarah. Apa sih yang dimaksud dengan mukhabarah? Nah, secara bahasa, mukhabarah berasal dari kata khobaro yang berarti menyemai atau menanam. Secara istilah, mukhabarah adalah perjanjian antara pemilik tanah dan petani untuk menanam tanaman tertentu dengan menggunakan benih yang disediakan oleh petani dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu rukun mukhabarah. Rukun mukhabarah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu orang yang berakad atau akid,
yakni pemilik tanah dan petani. Yang kedua yaitu ijab dan qabul atau perjanjian, yakni pernyataan kesepakatan yang jelas antara pemilik tanah dan petani yang menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Yang ketiga yaitu adanya objek atau makut ilaih, yakni benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Yang keempat yaitu harus ada ketentuan bagi hasil, yakni harus ada ketentuan bagi hasil yang jelas antara pemilik tanah dan petani sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir yaitu ada syarat mukhabarah. Syarat mukhabarah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yakni harus balik dan berakal. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam, yaitu harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga yaitu syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. Syaratnya lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Terus batas-batas lahan itu juga harus jelas, dan lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah, dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. Yang keempat yaitu syarat yang berkaitan dengan hasil panen. Syaratnya pembagian hasil panen harus jelas, terus hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Terus bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, dan bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. Terakhir yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu, yakni jangka waktu akad harus sudah ditentukan dengan jelas. Nah, jadi kesimpulannya, akad musaqah yaitu kerjasama antara pemilik tanah atau pemilik modal dengan seorang petani dengan melakukan perawatan dari tanaman yang sudah ada. Kemudian petani tinggal melakukan perawatan dari tanaman yang sudah ada milik pemilik tanah tersebut. Sedangkan akad muzara'ah dan mukhabarah yaitu dua akad yang hampir sama. Yang membedakan adalah akad muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik tanah atau pemilik modal dengan seorang petani untuk menanam tanaman tertentu dari lahan atau tanah yang masih kosong dengan menggunakan modal dan bibit tanaman yang berasal dari pemilik tanah. Sedangkan kalau mukhabarah, modal dan bibit tanamannya berasal dari petani atau penggarap. Kemudian, cara bagi hasil dari ketiga akad tersebut yaitu sama, yaitu sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani. Baik, sekian yang dapat kami paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.